البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, man qala bihi shadaq, barang siapa yaitu melafadzkan Al-Qur'an maka dia telah berkata benar, yaitu setiap kali bicara dalilnya dengan Al-Qur'an atau dalilnya dengan hadis dan sebagainya. Wa man amila bihi ujir, dan barang siapa mengamalkannya maka dia akan mendapatkan pahala. Seandainya yang depannya itu adalah suddik, niscaya apa? Niscaya ini lebih sesuai. Karena yang setelahnya apa? Ujir. Tayyib. Hanya saja kalau di sini harokat yang di dalam cetakan kita adalah pakai fathah. Tapi semuanya mungkin untuk dipahami apa yang diinginkan. Tayyib. Waman hakama bihi adal. Barang siapa menghukumi dengannya maka dia telah bersikap adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa mengajak kepada Al-Qur'an, menyeru orang untuk mengikuti Al-Qur'an, maka dia akan terbimbing kepada jalan yang lurus. Wa man tarakahu min jabbar qasamahullah. Barang siapa meninggalkan Al-Qur'an dari kalangan orang yang angkuh, maka Allah akan mematahkan dirinya. Wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahullah. Dan barang siapa mencari petunjuk fi ghairihi, dari selain Al-Qur'an, maka Allah akan menyesatkan dirinya. Tidak merasa cukup dengan hidayah, maka dia akan tersesat. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi awsafu haqqin ya'rifuha al-muta'ammil. Ini semua adalah sifat-sifat kebenaran yang diketahui oleh orang-orang yang merenungkan. Fa innal ulama la yashba'una min, karena para ulama tidak merasa kenyang dari Al-Qur'an. Ya, sekian banyak tafsir dibaca, ternyata masih ada saja hikmah-hikmah yang lain yang terkadang tidak diketahui dari kitab itu, diketahui dari tafsir yang lain-lain. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mampu meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Maka masing-masing ulama menyampaikan ilmu sebatas apa yang mereka ketahui, yang lain melengkapi, dan seperti itu. Tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah merasa kenyang dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dan kita akan selalu merasa rindu kepada Al-Qur'an selama di hati kita masih ada kebaikan. Sebagaimana asar yang sahih dari Utsman bin Affan, beliau mengatakan, lau sofat qulubuna lama syabi'na bil Qur'an. Seandainya hati kita memang hati yang bersih, niscaya kita tidak akan merasa kenyang dengan Al-Qur'an, akan terus rindu dan ingin membacanya dan mempelajarinya. Wa kullama kana al-insanu billahi a'lam wa bi syar'ihi a'lam kana li kitabihi ahab. Dan setiap kali seseorang itu kenal tentang Allah dan kenal tentang syariatnya, maka dia akan semakin cinta kepada kitab Allah Ta'ala. Tahu segala jawabannya ada di situ. Sebagaimana dalam asar yang sahih dari Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma min syai'in illa wa fil Qur'ani jawabuh. Baik. Tidak ada sesuatu apapun kecuali di dalam Al-Qur'an sudah ada jawabannya. Ghaira anna ilmana qasura anhu. Hanya saja ilmu kita yang tidak cukup untuk mencapai ke situ. Semua jawaban sudah ada di dalam Al-Qur'an. Baik, karena Allah Ta'ala telah berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka itu mendatangkan suatu syubhat kecuali kami telah mendatangkan kepadamu wahai Rasulullah kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Semuanya ada dalam Al-Qur'an, mungkin secara tertulis atau mungkin secara apa? Istimbat, yaitu faedah yang boleh diambil dari balik kalimat-kalimatnya itu. Baik. Fatajiduhu daiman yufakkir wa yatadabbar hadzal Qur'an. Maka engkau akan mendapati orang yang kenal Allah dan syariatnya itu senantiasa dia berpikir dan berusaha merenungkan Al-Qur'an. Sawa'un kana fi majlisin lil ilm aw wa huwa yamshi, sama saja dia di majelis ilmu ataukah dia itu dalam keadaan berjalan, aw fi ayyi makan, atau di tempat manapun. Ma yashba'ul insan minhu abada. Manusia tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Qur'an selamanya. Maksudnya adalah manusia-manusia yang memang apa? Cinta kepada kebenaran. Bukan apa? Manusia yang memang sudah tidak rela kepada Al-Qur'an. Disebutkan di dalam kisah nyata itu ada
ada sebuah eksiden. Kemudian apa? Orang-orang mendekat di situ, ternyata ada kereta yang terbalik. Ini kejadian di Arab sana. Ternyata apa? Di situ ada seseorang yang dia sudah meninggal, tetapi apa? Lidahnya itu masih terus membaca Al-Quran. Dan di samping-sampingnya ada mushaf dan lain-lain, buku-buku yang bagus. Kemudian apa? Ditanyakan kepada orang-orang yang kenal, mereka bilang, oh ini si fulan, memang biasa dia. Kalau dia naik kereta itu selalu berusaha murojaah Al-Quran terus, rajin dia membaca itu. Ternyata Allah Ta'ala mengekalkan amalannya tadi walaupun dia meninggal. Taib. Dan itu pula terjadi pada sahabat Imam Ahmad, yaitu siapa itu? Ahmad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Ketika, ini kisahnya panjang tapi kita singkat saja. Ketika beliau dihukum mati oleh Al-Mu'tasim. Kenapa? Karena beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kepalanya dipenggal. Kemudian apa? Ditancapkan di sebuah tanah lapang dan dijaga ketat oleh tentara di situ. Untuk apa? Sebagai peringatan, barang siapa ingin menentang maka seperti ini hasilnya. Kenapa? Nasibnya jadi seperti. Iya, nasibnya akan seperti ini. Ternyata apa? Para tentaranya bilang setiap malam saya dengar dia baca Quran terus. Kalau cuma apa? Cuma kepala aja. Itu adalah apa? Karomah. Allah Ta'ala jadikan dia terus-menerus membaca Al-Quran. Dan memang disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas ya, yang di Sahih Musnad itu, Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Manhumani la yashba'an, manhumun fil ilm la yashba' wa manhumun fil mal fit dunya la yashba'. Ada dua sifat rakus istilahnya yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama adalah rakus kepada ilmu, maka ini tidak kenyang. Yang kedua adalah rakus kepada dunia atau kepada harta, maka ini juga tidak kenyang. Jadi orang yang memang dia ada cinta ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu, dia akan ingin terus belajar. Demikian pula apa? Orang yang rakus pada dunia, dia tidak akan pernah kenyang walaupun sudah mendapatkan harta banyak-banyak, dia selalu merasa kurang dan selalu tersiksa. Adapun kalau ilmu, maka ilmu akan mendatangkan ketentraman pada dia dan dia ingin lebih tentram lagi dengan apa? Tambahan ilmu dan seterusnya. Baik. Ini yang disebutkan tadi. Kemudian kita lanjutkan, wa kadzalika aidan man qala bihi shadaq. Barang siapa mengucapkan itu maka dia benar. Kenapa? Li'annahu qala qaulan huwa asdaqul aqwal. Karena dia mengucapkan perkataan yang mana itu adalah perkataan yang paling jujur, yaitu Allah Ta'ala yang berfirman, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Maka barang siapa mengucapkan sesuatu dengan dalil ini, dalilnya jelas memang seperti ini, maka jelas perkataannya itu adalah perkataan yang benar, bersumber dari suatu kebenaran. Baik, sebagaimana disebutkan di dalam biografi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di dalam Syiar Alamin Nubala, kitab Umdatul Ahkam itu, yaitu ketika beliau menulis al-iqtisad fil i'tiqad, yaitu keyakinan yang pertengahan. Kemudian dilaporkan oleh ulama Asy'ariyah kepada pemerintah, ini orang ini kafir, dia mengatakan bahwasanya Allah punya sifat, Allah seperti makhluk dan sebagainya. Maka kepala negara, lihat mana bukunya, ditunjukkan bukunya. Dia bilang, ini semuanya penuh, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Al-Quran. Apa yang mampu kita lakukan? Dia cuma mengucapkan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah punya tangan, dalilnya begini. Allah punya kaki, dalilnya begini. Kita mau apa? Ini memang kalam Allah dan kalam Rasulnya. Sudah dibebaskan. Baik. Adapun yang mentakwil itu yang nanti dia akan pening di hadapan Allah, dia akan ditanya, kata Imam Ibnul Qayyim. Apa alasanmu mengatakan tangan adalah kekuasaan? Dari mana? Apakah aku pernah bilang kepadamu tanganku artinya kekuasaan? Dia nggak akan mampu menjawab. Aku akan bilang, aku cuma mengatakan aku punya dua tangan. Dari mana kamu mengatakan aku punya dua kekuatan? Dia nggak akan mampu menjawab. Demikian pula ketika ditanya, kenapa kamu mengatakan bahwasanya aku tidak tinggi di atas aras? Aku sudah mengatakan aku tinggi di atas aras. Kenapa kamu mentakwil aku di mana-mana? Siapa yang beritahu kamu aku di mana-mana? Apakah dia tahu tentang aku? Nggak akan mampu menjawab orang-orang yang mentakwil itu. Sementara kalau Sunni, kata Ibnul Qayyim, Sunni ditanya, kenapa engkau mengatakan aku di atas aras? Ya Allah, engkau sudah bilang Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Engkau ulang-ulang dalam 7 ayat dan tidak ada ayat yang mengatakan engkau di mana-mana. Saya cuma mengikuti zahir dari ayatmu. Demikian pula nabimu telah mengatakan dia berjumpa dengan engkau di atas 7 langit di sana. Memang engkau ada di atas sana, engkau tidak di mana-mana. Nabimu sudah naik ke sana.
Demikian pula para malaikat tiap hari naik menghadapmu dan seterusnya. Jumpa bukan berarti melihat, tapi sudah apa? Sudah betul-betul mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan juga engkau telah menceritakan malaikat itu naik kepadamu untuk melaporkan amalan-amalan. Kalau amalan itu, kalau engkau ada di samping mereka di bumi, nggak perlu mereka jauh-jauh naik ke atas sana. Engkau sudah di samping mereka. Ini dohir dari beritamu dan dohir dari berita nabimu. Saya cuma ikut dohirnya. Sementara tidak ada satupun dalil yang engkau mewajibkan saya untuk mengikuti yang batin. Saya cuma ikut dohirnya. Maka apa? Sunni dia akan selamat. Sementara orang yang ahli takwil dia akan pening sendiri. Iya, siapa yang nyuruh ikut di balik-balik itu? Sementara hadisnya bilang begini, ayat bilang dohirnya begini. Siapa yang nyuruh untuk ditakwil? Nggak ada satupun ayat yang mengatakan takwilkan makna ini menjadi ini, takwilkan makna itu menjadi itu. Nggak ada. Dan nggak ada satupun ayat yang mengatakan bahwasanya sifatku itu semuanya adalah 7. Kalau aku menambahkan ini maka pindah kepada makna ini. Nggak ada satupun dalil yang menyuruh itu. Maka orang yang mentakwil akan pening. Iya, mana ayat yang nyuruh takwil bahwasanya semua sifat hanyalah 7, yang lain nggak boleh. Nggak ada ayat yang menyuruh itu. Baik, makanya barang siapa mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan Allah dan menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, maka dia telah berkata benar. Karena Allah tidak menyuruh takwil. Takwil dalam artian apa? Menyelewengkan lafaz kepada makna-makna yang lain. Baik. Fa idza qala qail, kalau ada orang mengatakan ana aqul innal kafir fi nari jahannam. Kalau saya mengatakan orang kafir di dalam api neraka, shadaq, maka dia benar. Li'annahu qala bima ja'a bihil Qur'an. Karena dia telah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Tidak seperti apa ucapan siapa itu? Ibnu Arabi, tokoh besar orang sufi. Yang sebagian ulama sufi sendiri mengkafirkan dia, tapi yang lain membela dia. Dia mengatakan bahwasanya walaupun orang kafir itu di dalam neraka, hakikatnya mereka adalah mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena mereka sekedar menjalankan takdir Allah. Mereka nggak salah apa-apa. Lalu kenapa mereka disiksa? Al-azab itu adalah al-adab, yaitu kesegaran air. Jadi bukan betul-betul api neraka. Cuma di mata orang yang di surga melihat orang kafir di neraka itu cuma tipuan mata. Sebenarnya orang kafir dalam neraka itu mereka sedang bersenang-senang di dalam air yang segar. Adab artinya adalah adab, yaitu air yang segar. Ditakwil. Mana ayat yang menyuruh mentakwil air jadi api atau api jadi air semacam itu? Itu kata mereka. Itu hebatnya mereka untuk apa? Untuk hebat dalam artian apa? Menentang kalam Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dibalik-balik artinya. Baik. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa mengamalkannya maka dia akan dapat pahala. Ai usiba ala amalih. Dia akan mendapatkan pahala karena amalannya itu. Dan ini sudah banyak dalil-dalil yang menyebutkan itu, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dulu yang mereka amalkan. Wa likullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Baik, illahuna wallahu a'lam.